surat itu nggak pakai naskahnya nggak apa-apa, karena saya yang kasih naskah kan saya pegang. Tetapi kalau pas menerjemahkan prosnya apa, mana saya punya filenya, itu untuk jadi perhatian, itu untuk evaluasi tugas. Nah, untuk translation studies yang film, untuk tugas minggu depan nanti saya akan bentuk kelompok ya. Saya akan bentuk kelompok per kelompoknya, nanti kita lihat berapa ya. Oke. Nah, lanjut ke sini saya mau menyampaikan materi tentang film translation. Jadi ini file saya yang saya share muncul dengan jelas? Kelihatan Pak. Muncul Bapak. Jelas Thank Bapak. you. Oke, thank you. Jadi mulai dari mendefinisikan film. Jadi ketika mengkaitkan correspondence translation, itu correspondence apa, translation apa. Jadi kalau film itu audiovisual art ya. Jadi ada suara, ada mata, visual tanpa mata. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuk dari film itu sebetulnya dia dekat sekali dengan drama ya, naskah drama. Jadi ada yang menyebut modern drama itulah film ya. Jadi full of dialogues atau mungkin monologues ya. Kalau dalam novel lebih banyak narasi mungkin, tapi dialog juga ada. Kalau drama nggak pakai narasi, full of dialogue dan seterusnya. Jadi dialog dengan visual images. Nanti jadi dalam penerjemahannya tentu akan mempertimbangkan ini visual images ini, gambar apa yang hadir di sana, ya, soundtracks and music. Ya. Kalau dalam translation of film itu ada dua hal yang kita sering temui. Subtitling, yang kalian sering download subtitle, filmnya tetap in English, ada subtitle dalam bahasa Indonesia. Kalau zaman saya SMP, zaman saya SD, itu film-film itu rata-rata di dubbing. Misalkan film dulu yang rame Andy Lau, saya SMP, itu pengisi suaranya orang Indonesia, tapi ya orangnya itu aja sampai hafal, oh kalau suara ini suara Andy Lau. Tapi Andy Lau-nya ngomong mungkin pakai suara apa, mulutnya gerak-gerak, diganti dengan bahasa Indonesia, dubbing ya, dubbing. Jadi sulih suaranya diganti. Cuman semakin kesini semakin jarang dubbing ini, semakin banyak subtitling yang digunakan, ya, subtitling. Nah, karakteristik film translation-nya ini berbeda dengan karya yang lain ya. Dia multimedia, ada banyak sensus yang dipakai. Tidak hanya kalau novel kan banyak imajinasi, melihat, membaca, imajinasi. Nonton drama mungkin ada hearing sight, nah, tapi kok dekat lagi lebih banyak ada visual, akustik, suara dan lain-lain. Ya. Sehingga penerjemahannya itu nanti tense to, dia sama saat karakteristik menjelaskan drama translation. Saya bilang ini spoken language to be performed. Jadi apapun yang kalian terjemahkan di situ akan dipraktekkan di pentas gitu. Nah, film juga begitu ya. Understandability. Jadi kalau novel kita baca bingung, kita masih ada waktu, kita tinggal tutup bukunya, buka kamus dan lain-lain. Tapi kalau nonton film, kita nggak ngerti kata itu yang muncul dalam translation produknya, langsung geser ke film selanjutnya, ke scene selanjutnya. Jadi tantangannya di situ. Transient tadi ya sama, dia tidak bertahan lama. Kalau novel kan kita tutup 5 menit, kita buka lagi bisa. Tapi kalau kita nonton film di bioskop, kan nggak bisa, ya mundurkan 5 detik yang lalu, kan nggak bisa. Kecuali sekarang nonton DVD atau apa ini, situs-situs berbayar nonton itu, nah itu bisa. Feedback effect, ya. Karena di sini bisa diukur langsung. Kalau kita menerjemahkan novel, saya baca novel terjemahan dalam bahasa Indonesia, kadang untuk mengidentifikasi salah benarnya sulit, kecuali saya pegang novel bahasa Inggrisnya. Sehingga untuk memberikan feedback secara langsung ketika membaca novel, itu agak sulit. Tapi kalau film, kita dengar suaranya, kita yang bergelut di dunia bahasa Inggris,
mencoba memahami apa yang dia omongkan dan langsung tertuang di situ terjemahannya. Jadi kalau ada salah terjemahan, dia bisa langsung mendapatkan feedback. Kita bisa langsung tahu, oh ini keliru. Orang yang ngomong ini kok terjemahannya ini, kan begitu. Ini biasa terjadi kalau kita download film itu. Kalau kita pas download subtitle tapi terjemahan yang nggak bagus, bisa muncul. Sementara kita mahasiswa asing, sedikit banyak berusaha memahami yang dari suara omongan dia in English, kan begitu. Jadi kalau ada yang keliru bisa cepat tertandai. Jadi feedback effect itu bisa dicek directly secara langsung some expert audiences ya. Film ini juga complicated, bahkan dalam kajian sastra film itu rumit, kita nggak bisa memasukkan satu nama. Dia itu kan kerja kelompok ya. Author, original text, translator, translated text, reader. Dan dari author sampai original text sampai ke sutradara sampai itu bisa jadi geser macam-macam ya. Sampai akhirnya dibaca oleh dia. Ada yang terlibat kan banyak ya, ada directornya, ada scriptwriter, bahkan produser yang punya uang tuh bisa ikut campur dalam urusan ide kreatif ya. Little chance of editing, karena karakteristik film itu memang dibuat sekali, jarang sekali ada versi revisi. Beda halnya dengan novel, ada kesalahan di cetakan pertama, cetakan kedua bisa direvisi, cetakan ketiga diperbaiki lagi, cetakan dan seterusnya. Tapi kalau film dia memang launch hanya once ya, sekali saja. Jadi saatnya dia publish satu film launching di film di bioskop, ada salah translate, sudah ya dia mau dimaklumi saja, dia tidak ada waktu untuk mengubah. Lain halnya dengan naskah-naskah tertulis yang saya sebutkan tadi, bisa diperbaiki, diedit di cetakan berikutnya. Technical aspek, kalian suka nonton film pasti sudah tahu, cuman hanya perlu dibangun kesadaran saja. Jadi film itu memang betul panglima dari translation adalah meaning. Kalau novel kita punya banyak ruang, novel in English-nya 1 lembar, mau kita bikin 5 lembar juga, selama makna tidak bergeser, oke. Tapi kalau film nggak bisa, karena ada screen space. Pasti kalian nggak pernah kan nonton film terus ada subtitlenya 5 baris saja, nggak mungkin, karena mengganggu visual matamu. Ya. Jadi selalu dibikin normalnya 2, kalau kepepet 3, tapi sudah jarang. Nyaman saya kecil dulu banyak yang 3 lines, sekarang tuh saya perhatikan 2. Kalau orangnya ngomong cepat, ada beberapa yang dihilangkan, atau speed of dialog-nya tadi, speed dari tampilan layarnya dipercepat. Habis ngomong ini cepat, ini ngomong ini cepat. Karena dia kan kadang orangnya pidato panjang lebar tuh, kalau ditulis mungkin bisa berbaris-baris. Tapi itu makanya banyak teknik yang digunakan tuh reduksi atau mengcompact ya, memadatkan. Speed of dialogue, transfer to written language of a full speech act. Jadi semuanya tuh speech act, omongan, tindakan yang relate to speech, nah baru ditransfer kepada written. Ini hitung-hitungan saja, jadi rata-rata kalau mau enak tuh ya per baris 37 sampai 39 karakter termasuk spasi ya, berarti kok lebih dari itu kan memang betul misalkan 1 baris saja tapi panjang dan hurufnya kecil ya kan nggak enak juga dinikmati ya. Number of lines tadi saya bilang nggak mungkin 5 baris ya. An optimal upper time of 6 seconds, ini udah bicara teknis ya. 6 second ini bisa diedit kalau dia ngomong panjang, jadi nggak mau nampilkan 2 dipercepat, tidak 6 second, mungkin 5 atau 4 segera ganti. Visual images and reading rates, jadi nanti ada kesesuaian. Nah, menerjemahkannya gimana? Ini tantangannya, kekhasannya dalam memadatkan tadi ya. Misalkan kalau dalam novel dia bilang hamburger, nah kita bisa kasih penjelasan roti gini gitu, roti kasih amplification. Kalau di film kan nggak sempat gitu.
nggak sempat. Ya. Bagaimana mencari word by word equivalent, tapi pokoknya nggak, tidak, jadi seimbangkanlah antara akurasi, acceptability, dan readability. Jadi subtitling yang kita lakukan nanti itu tends to antara spoken and written language. Ini mirip dengan drama. Tentu semua translation, foreign dan target, complete and partial translation. Ya. Tentu isu linguistik ada. Jadi isu linguistik akan selalu ada dalam subtitlingnya. Will normally compress, memang dipadatkan. Jadi nanti kalau kalian nerjemahkan, kalian tuh tidak punya banyak waktu untuk panjang lebar berbicara. Ya. Semakin bisa dikompres, semakin pendek. Tentu tetap tidak boleh menghilangkan quality assessment, akurasi, acceptability, dan readability. Ya. Itu aja materi untuk film translation. Nampak Bapak. Oke, Google ini ya. Pak. Nanti saya ingin filmnya dicari di sini. Skripnya cari yang panjang ya, karena satu kelompok besar. Misalkan mau film Joker nih. Nah, berarti skripnya mana nih? Script, Joker script. Nah, nih, berarti yang diterjemahkan ini ya. Nih. Jadi skrip itu memuat juga bantuan untuk apa namanya? Di selain dialog, dia juga ada. Nah, ini namanya narasi juga nih. Jadi bantuan Joker, text, a deep breath. Nah, ini kalau di filmnya kan nggak muncul, tapi untuk di skrip muncul untuk membantu aktornya atau membaca, memahami. Tapi judulnya bebas, cuman sama dalam satu kelompok. Ya, ini contohnya saja Joker, tapi cari yang terserahlah, suka-suka kalian novel favorit, tapi jangan pilih yang pendek karena ini nanti saya hitung juga jumlah. Oh ya, untuk informasi seluruh penilaian kalian itu misalkan prose, puisi, drama itu saya selalu mempertimbangkan jumlah words ya. Ya. Jadi kalau ada yang pendek dengan kesalahan banyak, tentu nilainya kecil. Naskahnya panjang, naskah panjang bukan jadi ukuran penilaian, tapi kalau naskah panjang salah banyak ya juga nilainya kecil. Termasuk nilai ini. Dan ini tugas kelompok, nilai sama, jadi nggak usah nulis misalkan kelompok 1 Ramses, Ega, Jessica. Ramses halaman 1 sampai 5. Nah, ini biasanya malah saya nggak suka ya. Jadi terserah kalian bagaimana, pokoknya jadi. Nanti nilainya gimana? Ya pokoknya Ramses, Ega sama Jessica nilainya sama. Kalau saya hitung jelek, di satu titik, walaupun itu terjemahannya si Erwin misalkan atau siapa, nah nilai tanggung renteng ya, tanggung renteng. Terlebih jika ada yang melakukan Google Translate, padahal cuma satu orang nih, taruhlah si X di kelompok 1, yang lainnya nerjemahkan dengan serius, tapi ada satu orang nih sudah tahu dia masih nekat karena terdesak waktu dan lain-lain, akhirnya copy paste teridentifikasi oleh saya, kan tidak saya kasih nilai ya. Itu berlaku untuk seluruh anggotanya. Jadi ini sekalian learning, bahkan nanti sampai dalam real life, kamu akan bekerja sama dengan orang yang mungkin tidak suka dengan kamu. Kamu harus mencoba untuk kerja sama orang-orang yang itu latihan lah dari zaman kuliah. Ya. Kerja kelompok, dia bikin ngawur. Nah, kamu harus punya tanggung jawab untuk mengoreksi seluruh bagian. Minimal pastikan tidak Google Translate dulu. Ya. Dan perlu ada sinkronisasi. Penilaian tertinggi dalam kelompok itu adalah sinkronisasi. Jadi taruhlah tadi misalkan film Joker, tidak tahu saya ada istilah apa ya. Tadi dia manggil ma gitu, kan itu ma itu tidak tahu ibu kah. Nah, tiba-tiba karena yang nerjemahkan beda, di halaman 1 dia pakai kata bu untuk Mister atau Mrs. Bu, sampai sana jadi nona. Padahal sebelumnya bilang
Tuan Joker jadi Pak Joker, nah, atau jadi nggak ada pakai apa-apa, nah itu menunjukkan sinkronisasi tidak berjalan lancar, ya. Nah, itu penilaian dalam hal kelompok, ya. Untuk harus dari website ini ya, nanti kasih saya linknya deh, jadi saya ngoreksi sambil baca. Misalkan ini kan, nanti kamu copy aja linknya, kamu masukkan di tugas kelompokmu tadi. Tugas kelompoknya namanya sesuai yang saya bagi tadi di grup per warna, kasih nama NIM begitu, jadi yang ngumpul cuma salah satu aja, nggak usah semua ngumpul. Nih, terserah mau siapa yang ngumpul. Kalau ada yang tidak kerja, sulit, dan lain-lain, ya gimana usahamu bertemu dengan orang begitu. Karena tidak semua orang di dunia ini baik dengan kamu atau sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Untuk tugas kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa Pak, alhamdulillah. Oke. Ya itu saja yang penting itu. Jadi target saya adalah work in group ya. Jangan sampai mahasiswa untuk berkarya sastra ya, kita tuh harus individualis. Saya bikin novel nggak mungkin saya kerja sama ya. Jadi memang ada kecenderungan literary student itu lebih tidak berkoloni, tapi lebih ke apa istilahnya sendiri-sendiri, itu soliter apa ya, lupa, menyendiri sendiri, karena memang kalau berkarya harus individualis. Nah, untuk membalancekan itu semua, kalian harus banyak-banyak kerjasama. Kalaupun kalian tuh berteman tuh, kalaupun tidak individualis, saya yakin pertemanan kalian tuh circle-nya kecil-kecil. Satu kelas ini mungkin ada 3 orang yang dekat, makan sama-sama, buka puasa sama-sama, ya bertiga itu. Ya. Nanti kalau disuruh buka puasa sama yang lainnya sudah kacau, nggak bisa, canggung, aneh, ya. Ya, itu pesannya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada cukup, ya. Pastikan kerja kelompoknya berjalan baik dan lancar. Ingat, kalian harus melakukan self correction. Walaupun teman bilangnya punya aku sudah, jangan langsung diterima mentah, dicek-cek dulu, ya, karena itu juga akan menjadi nilaimu. Kalau ada yang mau didiskusikan, kok kurang pas ini, tidak sinkron tadi sebelumnya ini, nah itu ngobrol lah, ngobrol ya, ngobrol yang baik, ngobrol yang baik. Nah. Oke, tidak usah lama-lama ya. Lebih baik habiskan waktu untuk praktek menerjemahkan, mendiskusikan dulu mau apa namanya, mau karya film apa, yang mana, ya pilihlah film yang bagus ya, yang kalian sukai lah begitu. Siapa tahu ini nanti jadi calon skripsimu ya, mengkaji skrip itu boleh dengan teori drama juga boleh, teori film boleh ya. Untuk hari ini cukup. Nanti untuk pengumpulan tunggu link dari saya ya, tunggu link dari saya. Kalau kalian tanya-tanya nanti saya percepat ngumpulnya. Sebentar, saya lupa mau daftar hadir dulu, lupa.